Halo semua, saya Febrin Teresya, mahasiswi Universitas Internasional Batam dengan NPM 1951054. Di sini saya akan membuat video uraian singkat mengenai pelanggaran kode etik dalam kasus advokat Ida Bagus Wikantara. Di mana dalam video kali ini saya akan menguraikan 5 poin penting, yaitu yang pertama ada kasus posisi, kemudian yang kedua ada dasar prinsip dan norma etik yang dilanggar, kemudian ada proses persidangan kode etiknya, lalu ada sanksi yang diberikan, dan yang terakhir itu ada pandangan saya pribadi terhadap prinsip, proses, dan sanksi yang diberikan dalam kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengacara Ida Bagus Wikantara. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kasus posisi. Kasus posisi itu di sini yang pertama Ida Bagus Wikantara SH merupakan pengacara dari Nima Dejati, yang dimana Nima Dejati ini merupakan mantan istri dari si pengadu, yaitu Michael Patrick Delaunay, warga negara Amerika, yang dimana Ida Bagus Wikantara SH ini sudah berdiri di tengah kehancuran keluarga para pengadu sebagai pengacara Nima Dejati selama 10 tahun, mulai dari bulan April 2005 sampai dengan surat putusan dikeluarkan, yaitu pada 18 September 2015. Yang dimana pada awalnya kasus perceraian antara Michael Patrick Delaunay dan Nima Dejati ini sebenarnya merupakan kasus perceraian sederhana awalnya, yang dimana dari awal sudah disetujui penyelesaian damai secara detail antara Michael Patrick Delaunay dan Nima Dejati, yang dimana pada tahun 2003 Nima Dejati dan Michael ini telah membuat perjanjian perceraian damai di Singapura dengan syarat membagi harta bersama secara rata dengan perhitungan 50/50%. Namun ternyata seiring dengan berjalannya proses perceraian, mulai terlihat bahwa itikat tidak baik ini timbul dari Madejati, yang dimana ternyata Nima Dejati ini terbukti memakai jasa penasehat hukum, yaitu Ida Bagus Wikantara, yang dimana si Madejati ini diperpanas untuk memperpanjang urusan perceraiannya oleh pengacaranya sendiri, yaitu oleh Ida Bagus Wikantara. Dan semua upaya penyelesaian perceraian itu secara damai diblokir sampai perceraian sederhana menjadi serangkaian kasus-kasus perdata dan pidana di Indonesia dan di California juga yang bertumbuh terus menerus. Kemudian Ida Bagus Wikantara ini banyak mengelabui dan memanipulasi kliennya, yaitu Nima Dejati, yang dimana tujuannya itu untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi Ida Bagus Wikantara ini mengetahui bahwa si Nima Dejati ini dan mantan suaminya sudah mempunyai harta bersama dengan nilai yang tinggi, yang dimana pada saat itu nilai hartanya itu mendekati angka 400 miliar. Kemudian si Ida Bagus Wikantara ini mengetahui bahwa Nima Dejati ini mempunyai pendidikan terbatas, belum lulus kelas 5 sekolah dasar, dan pengetahuan hukumnya itu sangat-sangat terbatas. Kemudian pengacara Ida Bagus Wikantara ini mengetahui bahwa Nima Dejati ini memiliki dokumen-dokumen yang bisa dipakai nih untuk melaksanakan penipuan. Kemudian ternyata si pengacara Ida Bagus Wikantara ini mengetahui bahwa Nima Dejati ini ternyata memiliki hati nurani yang kurang baik, sampai bisa dibujuk untuk mengikuti penipuan atas sarannya pengacara Ida Bagus. Kemudian dengan membuat perceraian yang sederhana dijadikan perkara yang rumit, perkara perdata dan perdata, perkara pidana dan perdata, maka teradu ini berhasil menikmati 10 tahun aliran harta keluarga pengadu dan Nima Dejati. Aliran harta ini masuk ke kantong Ida Bagus Wikantara sendiri, yang dimana dari awal Nima Dejati ini mengajukan gugatan perceraiannya itu terhadap Michael Patrick Delaunay itu mengikuti saran dari Ida Bagus sebagai pengacaranya itu untuk menggugat menggunakan akte perkawinan palsu dan menyangkal perkawinan asli yang sah. Nah, jadi setelah mendaftarkan gugatan perceraian menggunakan akte perkawinan yang palsu, mulai saat itu pengacara Ida Bagus Wikantara memanfaatkan nih posisi lemah Madejati untuk menguasai kliennya dengan mengancam bahwa jika Nima Dejati ini rawan dipenjarakan, kecuali kalau si Nima Dejati ini mengikuti semua perintah dari pengacara Ida Bagus Wikantara. Kemudian
setelah itu Nima Dejati ini menguasai semua harta keluarga bersama karena setelah Ida Bagus Wikantara dan setelah Ida Bagus Wikantara mendaftarkan gugatan perceraiannya, maksud saya setelah Ida Bagus Wikantara menyarankan Nima Dejati untuk mendaftarkan gugatan perceraian dengan akte perkawinan palsu, maka Nima Dejati ini mengusir Michael Patrick Delaunay dari perusahaan-perusahaan, kemudian dari tanah milik bersama, bangunan, dan bahkan rumah bersama. Bahkan penguasaan ini diperkuat tahun 2001 setelah Michael Patrick Delaunay ini bersama anak-anaknya mendapatkan ancaman pembunuhan dari anonim yang tidak diketahui namanya, yang dimana Nima Dejati ini menolak untuk membahas lebih lanjut dengan Michael Patrick Delaunay, dan penolakan ini ternyata atas instruksi dari pengacaranya Nima Dejati sendiri, yaitu Ida Bagus Wikantara. Bahkan Michael Patrick Delaunay dan anak-anaknya itu sempat diusir oleh preman dari tempat usaha keluarganya, dan pada saat pengusiran itu ada pengacara Ida Bagus Wikantara, ada pengacara Ida Bagus di situ. Dan atas saran dari Dubes Amerika Serikat dan Polda Bali, Michael Patrick Delaunay dan anak-anak ini melarikan diri dari Bali ke California untuk keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Karena kan tadi udah pakai ancaman pembunuhan, kemudian ada pengusiran yang dilakukan oleh pihak preman. Jadi untuk keamanan dan kesejahteraan anak-anak dan si Michael sendiri, maka disarankan oleh Dubes Amerika Serikat untuk mengungsi dulu dari Bali ke California. Kemudian atas saran dari Ida Bagus Wikantara sendiri, Nima Dejati ini menolak setiap permohonan bertemu atau mediasi dari Michael Patrick Delaunay sampai teradu sepenuhnya, sampai si Ida Bagus Wikantara ini sepenuhnya berhasil memisahkan Dejati dari anak-anak dan mantan suaminya sendiri. Kemudian seluruh saran dari pengacara Ida Bagus Wikantara ini dianggap sebagai saran dari seorang pengacara yang berpendidikan hukum. Karena kan tadi si Nima Dejati ini berpendidikan terbatas, maka dia mempercayai semua saran dari seorang yang berpendidikan hukum tinggi. Maka dengan didasarkan pada rasa takut yang tadi, rasa takut bahwa dia akan dipenjara karena telah memalsukan akte perkawinannya, maka dia mengikuti seluruh saran dari pengacaranya sendiri, yaitu Ida Bagus Wikantara. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu dasar prinsip dan norma etik yang dilanggar. Yang pertama itu ada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, di dalam pasal 4 ayat 2 itu disebutkan bahwa sumpah atau janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu berisi beberapa sumpah. Yang pertama itu ada memperoleh profesi advokat ini secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, dan tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Kemudian juga ada sumpah bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai advokat, yaitu sebagai pemberi jasa hukum, pengacara itu atau advokat itu akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Kemudian di pasal 4 ayat 2 ini juga disebutkan bahwa pengacara itu dalam melaksanakan advokat atau pengacara itu dalam melaksanakan tugas profesinya itu di dalam maupun di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat, kepada hakim, kepada pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang dia tangani. Kemudian di dalam pasal 4 ayat 2 ini juga disebutkan bahwa pengacara atau advokat itu akan menjaga tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sebagai advokat sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai seorang advokat. Kemudian di dalam pasal 4 ayat 2 ini juga disebutkan bahwa seorang advokat tidak bersumpah bahwa dia tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hematnya si advokat ini merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi seorang advokat. Itu. Kemudian ada dasar prinsip dan norma etik yang dilanggar itu ada juga dalam pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia tentang kepribadian advokat. Di mana disebutkan bahwa advokat Indonesia ini merupakan warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, yang dimana tindakannya ini dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kode etik advokat serta sumpah jabatannya. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu ada proses persidangan kode etik. Seperti apa sih proses persidangan kode etik dalam kasus pelanggaran kode etik Ida Bagus Wikantara ini? Yang pertama itu ada proses pengaduan dari pengadu, yang dimana Michael Patrick Dolone sendiri bersama dengan kedua anaknya tertanggal 3 Maret 2015 itu telah mengadukan pengacara Ida Bagus Wikantara ke Peradi DKI Jakarta karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik seperti yang sudah tadi diuraikan di atas ya, mulai dari memberikan saran untuk melakukan pengajuan gugatan cerai menggunakan akta perkawinan palsu dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada proses mendengarkan keterangan saksi-saksi pengadu. Proses kedua pemeriksaan saksi itu pemeriksaan saksi itu satu persatu diperiksa menjadi, dan pemeriksaan saksi satu persatu ini menjadi salah satu syarat sah keterangan saksi sebagai alat bukti berdasarkan penjelasan saksi-saksi dari pihak Marijati yang mengakui membohongi dan berbohong dalam keterangan pada pengadilan dan kepolisian, dan ada saksi-saksi dari pihak pengadu yang terbukti memberikan keterangan yang benar. Kemudian ada 9 laporan pengadu dan kawan-kawan di kepolisian, ada 9 laporan dari pengadu dan kawan-kawannya di kepolisian Bali ditutup atau diselidiki dengan alasan-alasan yang konyol. Paling sering itu karena tidak cukup bukti. Jadi di sini pun kepolisian Bali itu menyelidiki atau menutup kasus aduan-aduan dari Michael Dolone ini dengan alasan-alasan yang konyol. Itu paling sering itu karena tidak cukup bukti. Nah, alasan yang tidak cukup bukti ini sebenarnya tidak benar, buktinya lengkap, tapi dibuang dan diabaikan atau dipalsukan oleh polisi. Seperti itu. Nah, kemudian ada proses ketiga, yaitu proses pemeriksaan bukti dari pengadu. Proses ketiga ini di mana proses pemeriksaan bukti dari pengadu ini adalah yang pertama itu dalam jalannya kasus-kasus yang mengasal dari gugatan perceraian, ada banyak indikasi bahwa sebenarnya pengacara Ida Bagus Wikantara ini sendiri membantu atau melakukan tindakan pidana. Salah satunya itu yaitu yang tadi mengajukan gugatan perceraian atas akta perceraian palsu, yang dimana ini jelas-jelas merupakan tindak pidana memakai akta autentik palsu ya, seperti yang dimaksud di dalam pasal 266 KUHP. Kemudian dalam proses pemeriksaan bukti dari pengadu ini, pengadu menyertakan bukti-bukti dokumen atau surat-surat yang ditulis dan ditandatangani oleh Nima Dejati sendiri, termasuk surat-surat yang dimaksud itu seperti perjanjian antara Nima Dejati dan Michael Patrick, kemudian foto-foto, kemudian SP3, kemudian prestasi untuk gelar BAP, saksi, dan surat-surat lain dari kepolisian Bali, dan semua dokumen-dokumen ini sebenarnya mendukung bukti-bukti sempurna. Kemudian yang keempat itu ada proses jawaban dari teradu. Nah, tadi kan sudah dikatakan ya bahwa Michael Patrick Dolone ini mengadukan Ida Bagus ke Peradi DKI Jakarta. Kemudian ada jawaban dari teradu tertanggal 5 Mei 2015, yang dimana teradu atau Ida Bagus Wikantara ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jawaban dari teradu itu Peradi DKI Jakarta itu tidak berwenang untuk menerima pengaduan atas diri teradu, karena jelas-jelas teradu adalah anggota dari Peradi DPC Denpasar Bali. Teradu meminta agar pengaduan dapat diteruskan atau dialihkan kepada Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar demi tegaknya aturan hukum. Jadi menurut pengacara Ida Bagus ini, Peradi Jakarta itu tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasusnya ini. Kemudian menurut Ida Bagus Wikantara sendiri, pengaduan ini berdasarkan pengaduan ini kalau berdasarkan pasal 11.1
disebutkan bahwa pengaduan itu hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu yang pertama ada klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, kemudian anggota masyarakat, kemudian ada dewan pimpinan pusat atau cabang atau daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota. Nah, dari 5 tadi itu kan pengadu itu bukan merupakan klien dari Ida Bagus Wikantara. Jadi Michael Patrick Delaunay ini menurut menurut jawaban dari teradu ini, Michael Patrick Delaunay ini adalah mantan suami dari kliennya sendiri, di mana yang merasa tidak mempunyai yang dimana Michael Patrick Delaunay ini merasa tidak puas, dia mempunyai ketidakpuasan pribadi atas kasus perceraian antara dia dengan Nima Dejati seperti itu. Jadi dia merasa bahwa pengaduan yang dilakukan oleh Michael Patrick Delaunay ini tidak berkepentingan karena di dalam pasal 11.1 tidak ada disebutkan bahwa Michael Patrick Delaunay ini berhak untuk mengajukan pengaduan terhadap dirinya. Seperti itu. Kemudian ada jawaban dari teradu itu di mana teradu membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pengadu dan menolak dengan tegas bahwa teradu ini diduga atau dikatakan telah melanggar kode etik advokat Indonesia. Jadi dia tidak menerima dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Michael Patrick Delaunay ini. Kemudian ada proses yang kelima itu ada proses tanggapan dari Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta. Jadi tanggapan dari Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta ini memberi tanggapan pada tanggal 20 Mei 2015, di mana dalam isi dari tanggapan itu, Dewan Kehormatan Daerah Jakarta ini juga berwenang sebenarnya. Menurut tanggapan dari Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta ini, Dewan DKI Jakarta itu juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Michael Patrick Delaunay. Hal ini itu ada dasarnya, yaitu berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Indonesia nomor KEP 001 garing Peradi garing DPN garing 11 garing 08 pasal 4 dan berdasarkan surat keputusan Peradi nomor 08 2 garis miring Peradi garis miring DPN garis miring 9 garis miring 8. Nah, kemudian ada proses terakhir yaitu proses pertimbangan hakim. Nah, dalam proses ini bukan proses terakhir, kemudian ada proses pertimbangan hakim. Dalam proses pertimbangan hakim ini teradu tidak menghadiri persidangan perkara, walaupun sebenarnya teradu atau Ida Bagus Wikantara ini sudah dipanggil secara layak, secara patut. Namun dia tidak menghadiri persidangan perkara. Kemudian teradu ini tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap pengaduan pengadu. Maka teradu dianggap mengakui semua pelanggaran kode etik yang diadukan oleh pengadu. Kemudian majelis itu sepakat bahwa teradu telah melakukan pelanggaran kode etik advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian ada majelis itu dalam proses pertimbangan hakim itu majelis sepakat bahwa pengadu ini telah melanggar sumpah pasal 4 Undang-Undang Advokat dan ketentuan pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia tentang kepribadian advokat. Kemudian proses persidangan itu ada yang terakhir proses pembacaan putusan. Nah, dalam proses pembacaan putusan ini majelis hakim itu memutuskan bahwa yang pertama menerima pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan bahwa teradu terbukti melanggar sumpahnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dan juga melanggar ketentuan pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia tentang kepribadian advokat Indonesia. Kemudian keputusan yang ketiga itu menghukum teradu dengan pemberhentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat junto ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf D Kode Etik Advokat Indonesia. Kemudian yang keputusan yang keempat itu ada menghukum pengadu untuk membayar biaya perkara ini sebesar 3.500.000
rupiah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang terakhir itu ada memerintahkan DPN Peradi untuk mencabut kartu advokat teradu dan menyampaikan putusan ini ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Yang dimana di dalam putusan ini disebutkan ya bahwa Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta itu menerima pengaduan-pengaduan untuk seluruhnya. Maka di sini bisa dibilang dalam putusan ini membuahkan hasil yang positif bagi pengadu, yaitu Michael Petek Dolone dan anak-anaknya. Kemudian yang terakhir itu ada sanksi yang diberikan. Dalam sanksi yang diberikan, poin sanksi yang diberikan ini, majelis hakim itu menghukum teradu. Menghukumnya itu berupa dengan pemberhentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang advokat junto ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf D Kode Etik Advokat Indonesia dan DPN Peradi mencabut kartu advokat teradu. Seperti yang sudah disebutkan di dalam putusan tadi. Kemudian yang poin yang terakhir itu ada pendapat pribadi saya mengenai kasus pelanggaran kode etik pengacara Ida Bagus Nusantara ini. Menurut saya sanksi yang diberikan itu sudah maksimal, di mana teradu dihukum pemberhentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat. Dan benar bahwa Ida Bagus Nusantara ini kan melanggar kode etik yang sebagaimana telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yaitu Ida Bagus Nusantara ini melanggar pasal 2 Kode Etik Advokat. Kode Etik, kemudian pasal 4 2 Undang-Undang Advokat, kemudian di pasal 7 kemudian diberikan sanksi dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2006 tahun 2006 ini menurut saya sudah ini ya, sudah maksimal gitu. Namun menurut saya kasus ini bukan hanya mengenai pelanggaran kode etik antara pengacara Ida Bagus dan mantan suami dari kliennya, namun juga merupakan pelanggaran kode etik dalam hubungannya dengan kliennya sendiri. Karena ya yang dimana ya di dalam kode etik advokat Indonesia itu kan di dalam pasal 4 itu mengenai hubungan dengan klien itu disebutkan bahwa dalam huruf A itu advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa dari awal seharusnya kan kasus ini sudah merupakan kasus perceraian sederhana, yang dimana perceraian ini merupakan perkara perdata nih. Nah, di dalam pasal 4 huruf A itu kan tadi disebutkan bahwa advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Namun, seperti yang sudah saya utarakan tadi dalam kasus posisi tadi, dijelaskan bahwa advokat Ida Bagus ini menyesatkan kliennya sendiri untuk tidak menempuh jalur damai dan menutup seluruh akses mediasi dengan mantan suaminya dan anak-anaknya. Jadi dia tidak menyarankan kliennya untuk menempuh jalur damai. Padahal di dalam Kode Etik Advokat Indonesia jelas diatur mengenai hubungan dengan klien, disebutkan bahwa perkara perdata itu harus advokat itu dalam menindaklanjuti perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Dan bukan hanya itu, di dalam pasal 4 huruf B ini disebutkan bahwa advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Nah, yang dimana kan dalam kasus ini pengacara Ida Bagus Nusantara ini mengajukan gugatan perceraian atas akta perkawinan palsu, dan ini merupakan tindakan pidana, yang dimana tindakan pidana ini kenapa bisa dibilang tindakan pidana? Karena tadi memakai akta otentik palsu, seperti yang dimaksud di dalam pasal 266 KUHP. Sehingga menurut saya sanksi yang sudah diberikan itu maksimal, di mana teradu diberikan hukuman pemberhentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat, karena menurut saya advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, yang dimana profesi yang mulia dan terhormat ini bertugas untuk mendampingi kliennya di dalam berperkara hukum, mau itu klien yang terbatas pendidikannya, mau klien yang bisa dibilang tidak memiliki sama sekali tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang hukum, maka tugas
advokat itu mendampingi kliennya tadi, seperti itu. Oke. Sekian uraian singkat dari saya mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengacara Ida Bagus Wikantara. Terima kasih telah menonton dan maaf jika dalam menguraikan kasus atau menguraikan poin-poin saya melakukan kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.